Makanya saya bilang bahaya kalau orang Kristen gak tahu tujuannya. Bahaya kalau orang Kristen lupa tugasnya di muka bumi untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Saudara gak perlu jadi pendeta kok untuk ngajarin orang tentang Kristus. Ajarin aja anakmu. Kenalin Yesus sama anakmu. Kenalin Yesus sama keponakanmu. Kenalin Yesus sama teman-temanmu. Kau udah menjalankan amanat agung. Ceritain soal Yesus, jangan nutupin imanmu di sosial mediamu. Kamu udah menjalankan amanat agung. Tujuan, jangan jadi garam yang kehilangan asinnya. Gak ada gunanya lagi. Jangan lupa kita punya fungsi, kita punya tujuan. Berikutnya, yang kedua. Tadi kita bahas tentang garam. Berikutnya kita bahas soal gula. Bahaya. Kita bicara soal terang. Yang kedua, you are the light. Matius 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Gini loh, kalau kita ngaku sebagai pengikut Kristus, terang itu kelihatan. Sumber terang kita siapa? Siapa sumber terang kita? Yesus. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan, ia mempunyai terang yang hidup. Saudara penasaran gak? Saya waktu baca ayat ini, saya tuh bertanya-tanya. Di Matius 5, Yesus bilang, kamulah terang dunia. Kok di Yohanes 8 dia bilang, akulah terang dunia. Jadi gimana nih Tuhan, kamu apa aku nih? Siapa nih yang terang dunianya nih? Setelah saya pelajari saudara, kenapa di satu sisi dia bilang aku terang dunia, tapi dia juga bilang kamu terang dunia. Artinya, kita tuh gak bisa menghasilkan terang kita sendiri. Kita gak punya terang kita sendiri. Jadi jangan gede kepala gitu loh. Jangan berpikir semuanya tuh tentang kita. Emang saudara pikir kalau saudara dipuji karena saudara? Karena Tuhan yang di dalammu. Jangan kayak keledai yang ditunggangi sama Yesus masuk Yerusalem. Orang-orang bawa palem memuji dia, hosana, hosana. Terus yang GR keledainya. Dikira orang-orang nyambut keledainya. Kata orang-orang, dia kok lu yang repot. Orang kita lagi muji yang di atas kamu. Kamu adalah terang dunia. Tapi Yesus juga bilang, akulah terang dunia. Contohnya apa? Kayak bulan sama matahari deh. Bulan punya terang sendiri gak? Berapa IPA-nya dulu? Bulan punya cahaya sendiri gak? Enggak. Terus kenapa bulan terang? Karena matahari. Karena bulan memantulkan cahaya matahari. Reflecting dari matahari. Kalau mataharinya ngambek, buang muka, gak mau, bodoh. Kira-kira bulan terang gak? Enggak. Karena dapetnya dari mataharinya. Jadi bulan tuh jangan kegeeran gitu loh. Bulan tuh gak bisa kegeeran kayak, lihat aku cantik banget kan kalau di malam hari dalam purnama yang indah. Kata matahari gue matiin nih sinarnya. Terang itu, Yohanes 1 ayat yang ke-5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Cukup satu orang benar untuk bisa change di atmosfer. Cukup satu orang benar. Banyak orang ngeluh. Saya udah gak tahan di kantor saya sekarang. Saya Kristen satu-satunya. Saya mau resign. Loh, justru untuk itulah kamu dipanggil. Jadi terang buat teman-temanmu. Jadi terang di kantor, di kampus, di rumah, di komunitasmu. Terang gak bisa disembunyikan. Terang tidak bisa disembunyikan. Mau orang berusaha kayak apapun untuk meredupkan sinarmu, meredupkan cahayamu, tidak akan pernah bisa disembunyikan. Gak bisa. Karena kenapa? Karena terangmu datangnya dari Tuhan. Kalau terangnya dari kita sendiri, kalau kita berpikir, kita kayak bulan gitu, kita berpikir terangnya dari kita. Kalau diambil cahayanya dari matahari, kelar hidup kita. Tapi kalau kita nempel sama sang sumber terang, kita cuma memantulkan, gak ada yang bisa menghalangi terangmu. Orang berusaha mungkin menjatuhkan kamu hari-hari ini anak-anak muda. Mungkin di kantor berusaha matiin nama baikmu. Mungkin ada teman sedivisimu yang berusaha untuk ngejelek-jelekin kamu di hadapan bos. Supaya kamu gak dapat promosi. Mungkin dia berusaha untuk, itu gara-gara gue tuh.
Dia berusaha meredupkan sinarmu. Tapi selama kamu tahu bahwa terangmu dari Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupi terangmu itu. Amin. Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tampilin gambarnya. Ini contohnya saudara. Kota di Israel di malam hari. Yerusalem dan sekitarnya, daerahnya tuh kontur tanahnya tuh berbukit-bukit gitu loh. Berbukit-bukit, jangankan yang di luar kota, di Yerusalem aja, kalau saudara yang pernah ke Yerusalem, itu berbukit-bukit, naik turun kontur tanahnya. Makanya menarik ketika Yesus ngomong, kota yang terletak di atas bukit gak akan tersembunyi. Karena tadi saya katakan, Yesus ngomong konteksnya kepada orang Yahudi. Jadi mereka get it, mereka ngerti ketika Yesus ngomong ini. Mungkin kita di Bekasi gak ngerti, di mana sih kota di atas bukit? Ada harapan yang baru ya, Bukit Harapan mungkin. Kita gak ngerti, tapi ketika Yesus ngomong kepada orang Yahudi, kota terletak di atas bukit. Ini kayak gini. Kelihatan kan? Dari bawah bisa lihat. Gambar berikutnya deh, lebih jelas. Nah, tuh. Di atas bukit. Dari jauh, terangnya kelihatan. Dari jauh, mungkin orang ada yang di laut sebelah sini. Dia akan lihat, oh ada kota di sebelah sana. Jadi pengharapan buat orang lain. Ketika orang lain melihat kita di dunia yang gelap ini, orang melihat kita, orang tuh merasa tahu ada pengharapan. You're being an example. Ini loh kalau di dalam Tuhan loh. Damai loh di dalam Tuhan loh. Aman loh di dalam Tuhan loh. This is what it's like. Ada di dalam Tuhan. Kita jadi sumber pengharap, kita jadi pengharapan, bukan sumber pengharapan. Kita menjadi harapan buat orang lain, buat bawa orang kepada Yesus. Supaya orang tertarik sama Yesusmu dan kamu bisa bawa dia, memperkenalkan dia kepada Yesus yang sumber terang itu. Amin saudara. Imanmu harus kelihatan di tengah dunia. Harus, jangan malu ngakuin kekristenanmu di tengah dunia. Kenapa sih banyak anak-anak zaman sekarang tuh malu gitu? Atas nama toleransi. Ya toleransi lah, gak enak lah kalau kita terlalu Kristen-Kristen banget. Saya gak ngajarin saudara untuk menghina-hina agama lain, enggak. Saya gak ngajarin saudara untuk menghalangi kepercayaan lain untuk beragama. Itu baru namanya intoleransi. Silakan mereka, makanya kemarin Pastor Gideon ngajakin saudara kan untuk berbagi di bulan puasa buat sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, bagiin makanan buat mereka, kasih takjil buat mereka buka puasa, ayo berbagi buat mereka. Bukan berarti itu bentuk bahwa kita gini loh, bicara soal toleransi. Bukan berarti kita nutupin iman kita. You are the son of God. Jangan ditutupin. Imanmu jangan ditutupin. Makanya Yesus bilang, gak ada orang nyalain pelita, terus ditaruh di bawah gantang. Saudara tahu gantang tuh apa gak? Gentong. Jadi kalau dari bahasa aslinya, itu tuh kayak wadah sekitar 9 liter. Yang dipakai buat ngukur gandum. Ya gak penting lah berapa liter, tapi itulah maksudnya. Gak ada orang nyalain lilin, nyalain pelita, terus dimasukin dalam kendi. Buat apa ya repot-repot dinyalain? Gak ada gunanya. Kita kalau mati lampu, beli lilin yang 1000-an, kita taruh di mana abis itu? Taruh di atas meja, taruh di atas lemari. Kita taruh di atas, terangnya kita taruh di atas supaya menyinari seluruh ruangan. Makanya imanmu, terangmu jangan disembunyiin. Biar orang lain lihat. Terang dimaksudkan untuk terlihat. Terang dimaksudkan fungsinya terang agar dilihat oleh orang. Tapi dilihat buat apa? Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji talentamu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan menambah followers di TikTokmu. Terangmu bercahaya buat kita sendiri? No, tapi supaya apa? Memuliakan Bapa yang di sorga. So it's never about you. It's never about you. Dia kasih terang kepada setiap kita. Dia sumber terang. Akulah terang dunia. Kamu di dalam aku, terang itu abadi. Terang itu untuk selamanya. Tapi bukan tentang kamu. Tapi supaya orang lain melihat. Dan dia melihat Yesus yang hidup di dalam kamu. Amin saudara. Sekarang kita lihat apa sih fungsinya terang, apa fungsinya terang. Tadi kita udah belajar apa fungsi garam. Sekarang apa fungsinya terang. Yang pertama, menunjukkan jalan. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan
terang bagi jalanku. Kita tuh hidup di dunia yang bingung, tahu nggak? Confused world. Dunia yang bingung. Bingung, orang tuh bingung nggak tahu mau ngapain. Apalagi situasi perang gini, orang bingung. Orang ketakutan. Ada yang bilang suruh belanja. Siapin emergency kit. Orang udah parno, siap-siap. Siapin emergency kit. Ada yang mulai hoarding, ada yang udah mulai nimbun beras. Karena takut pecah perang. Tapi di satu sisi ada yang bilang Indonesia negara teraman kalau terjadi perang dunia ketiga. Jadi yang benar yang mana nih? Aman apa enggak nih? Kita lihat Iran, konfliknya Iran. Ada yang bilang warga Iran bersuka, happy. Ada yang bilang warga Iran berduka. Walaupun gak ada urusannya sama kita, tapi kita tetap bingung kan? Ini berduka apa enggak sih sebenarnya orang Iran? Kita tuh hidup di dunia yang bingung. Bingung, gak tahu harus hidup bagaimana. Gak tahu harus percaya siapa. Gak tahu harus jalan kemana. Apalagi ada AI sekarang. AI-nya AI yang gratis aja tuh udah bagus loh. Apalagi AI yang berbayar. Yang dioperate-nya sama orang-orang yang ngerti teknologi. Orang tuh bingung, orang bisa imitate orang lain. Tahu kan yang kemarin tuh? Yang kemarin ada orang-orang pakai AI ngaku pendeta. Pastor Gideon aja kena. Hai, saya pendeta Gideon Simanjuntak. Dengan ini menawarkan dana bantuan. Dari mana gitu. Saudara tahu gak? Itu scam. Kalau saudara ketawain kan. Karena tahu AI-nya jelek banget kan. Tapi saudara tahu gak banyak orang yang percaya? Banyak orang yang ketipu. Ternyata modusnya apa? Dibilang dia ngasih dana, dapat dana bantuan dari luar negeri. Terus kasih uang buat bangun gereja-gereja di pelosok. Tapi syaratnya ada biaya pendaftarannya. Biaya pendaftarannya sekian juta gitu. Terus sayangnya, celakanya, hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu. Lu diem aja sih habisnya. Celakanya banyak orang yang percaya. Banyak orang yang ketipu, padahal AI-nya jelek. Gimana kalau AI-nya yang bagus coba? Ada tokoh, ngomong sesuatu. Dia udah ngomong lu, Presiden Trump udah ngomong lu, bener lu, padahal itu AI. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Saudara tahu nggak? Sekarang ada gereja di Roblox. Sumpah saya nggak bohong. Tadi saya baru lihat ada gereja di Roblox. Beneran bagus lagi gerejanya. Saya aja pas lihat saya ngiri, bagusan gereja di Roblox daripada KC. Kayak gede banget gitu. Terus ada penyanyinya. Ada pendeta, tadi ada yang lagi live, lagi khotbah, saya dikasih lihat beneran. Saya sampai tanya, ini maksudnya gimana sih? Dia emang pendeta main Roblox apa gimana? Enggak Kak, jadi kan kita bisa bangun gereja. Terus yang ngomong bisa siapa aja. Coba saudara bayangin deh. Di Roblox orang siapa aja bisa ngomong. Ada yang nyanyi beneran. Itu account yang nyanyi angkat tangan gitu. Orang-orangan Robloxnya. Bayangin kita hidup di dunia yang bingung begini gitu loh. Kita tuh gak tahu mana yang benar. Makanya firman Tuhan bilang, firmanmu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekarang pertanyaannya, gimana firman itu bisa menerangi jalanmu kalau firman Tuhannya gak pernah dibuka? Coba jawab pertanyaan saya. Jangan kita paling pinter nyanyi, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kerinduanku church. Tapi firman Tuhan yang gak pernah dibuka. Firman Tuhan yang kamu baca satu-satunya nih di LED setiap minggu, seminggu sekali. Terus mengharapkan pelita bagi kakiku. Jadi cuma jalan hari Minggu doang. Pas baca firman, Senin sampai Sabtu yang ya udah kita diam aja nungguin hari Minggu lagi. Terang menunjukkan jalan. Jangan heran kalau kamu kesasar. Jangan heran kalau ngambil salah jalan. Kalau firman Tuhan gak pernah dibaca, gak pernah dibuka. Kita gak membiarkan firman Tuhan menuntun langkah kita, menuntun jalannya kita. The world needs the light to show the path of righteousness. Dunia ini butuh terang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus, gak ada yang lain. Yang kedua, apa fungsi terang? Terang berfungsi untuk mengusir ketakutan. Kalau gelap kita cenderung takut kan? Ya kan? Apalagi habis nonton film horor. Kenapa sih lu pada suka nonton film horor? Coba saya mau nanya deh yang suka nonton film horor deh. Saya pengen ngobrol deh. Apa sih yang saudara cari dari nonton film horor? Udah bayar. Tegang. Hidup udah tegang bu, gak usah dicari-cari.
Bu, nonton itu aja Bu, rekaman perangnya Iran sama Amerika. Tegang Bu, seru banget nontonnya. Apa sih yang dicari dari nonton film horor? Udah bayar popcornnya lebih mahal lagi. 2 jam ditakut-takutin. Terus kan takutnya bukan cuma dalam studio bioskop doang. Pulang ke rumah masih parno kan lu semua. Mau ke toilet malam-malam bangunin suami kan. Pak, anterin dong toilet. Apaan sih yang manja banget? Nanti ada pocong yang tadi. Kata pocongnya jangan bawa-bawa gue mah tetap di situ, tetap di layar. Kenapa sih? Gelap mengusir ketakutan. Jadi kalau hobinya nyari-nyari ketakutan sama bikin ketakutan, berarti bukan terang yang menguasai hidupmu. Demen berarti di tempat gelap. Silakan dah. Dalam gelap kita cenderung takut. Kenapa coba? Karena kita nggak tahu apa di sekitar kita kan. Kita nggak tahu di depan ada apa, di kiri, kanan, belakang ada apa. Makanya kita jadi takut. Tapi kalau lampu dinyalain kita lebih ngerasa aman. Karena kita tahu. Oh, di depan ada meja. Saudara tahu nggak apa yang paling menyakitkan dalam hidup? Tahu nggak apa yang paling menyakitkan dalam hidup? Apa coba? Dikhianatin. Ada yang lebih menyakitkan. Dibohongin. Tahu nggak apa yang paling menyakitkan dalam hidup? Kelingking kena kaki meja. Sakit banget. Jangan kan gelap, terang aja kita kaki kelingking bisa suka kena. Kita butuh terang untuk mengusir ketakutan. Siapa yang mau sih hidup dalam ketakutan? Seneng emang hidup dalam ketakutan. Mazmur 27 ayat yang pertama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Selama kita di dalam Tuhan, dalam terangnya Tuhan, you will fear nothing. Kau gak takut sama apapun. Karena kau tahu, kau bisa lihat. Terangnya berjalan bersama denganmu. Yang ketiga, yang terakhir. Terang memberi kehidupan. Semua kehidupan di bumi bergantung pada terang. Yang Tuhan pertama ciptakan. Hari pertama dia menciptakan terang. Kalau nggak ada cahaya, tadi kita udah belajar kimia, terus belajar sejarah. Sekarang kita belajar biologi ya, Seneng banget belajar nih. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada proses fotosintesis. Ingat proses fotosintesis ya? Daun kena cahaya matahari, apalah sel klorofil dan lain segala macam memasak makanan untuk pertumbuhan pohonnya, daunnya. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada proses fotosintesis. Kalau nggak ada proses fotosintesis, berarti nggak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman, berarti nggak ada makanan. Kalau nggak ada makanan, berarti nggak ada kehidupan. Saudara mungkin bilang, tapi saya makan daging, pastor, saya nggak suka sayur. Lah emang sapi makannya apa? Sapi makan rumput. Saya makan harimau, pastor. Harimau makan rusa makan rumput. Nggak ada tanaman, nggak ada fotosintesis, nggak ada cahaya. Terang adalah sumber kehidupan. Yohanes 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat. Ayat ini indah sekali saudara, bagus banget ayat ini. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Tuhan ada hidup. Di dalam dia ada hidup. Saya hidup kok pastor. Nih buktinya saya hidup nih, masih nafas nih. Bisa gerak nih, bisa denger nih, bisa makan nih. Gini loh, ada perbedaan antara hidup sekedar hidup dan benar-benar hidup. Banyak orang badannya hidup, secara biologis dia hidup, secara ilmu pengetahuan alam dia hidup. Apa sih, saya kalau inget-inget nih ya, dulu waktu zaman SD, SMP, ciri-ciri makhluk hidup, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, bergerak. Apa sih satu lagi, ada 5 nih pokoknya seingat saya. Ada orang yang cuma sekedar hidup, sebagai biologis saja gitu, hidup. Tapi rohnya mati. Rohnya gak hidup, rohnya mati. Atau orang yang badannya hidup tapi pikirannya kosong. Yang kayak gak punya harapan gitu. Yang dikonsum sama sakit hati, dikonsum sama masalah, dikonsum sama keterikatan, dikonsum sama dosa. Tapi di dalam Yesus ada hidup. Dan hidupnya nih yang pakai kata Zoe life kalau saudara pernah dengar. Hidupnya Allah, nafasnya Allah. Hidup yang benar-benar hidup.
Yang hidup kita tuh bukan hanya sekedar badannya yang hidup, tapi rohmu hidup. Dan berbuah buat orang lain. Dan kasih dampak buat orang lain. Orang lain bisa lihat Yesus di dalam kamu, melalui hidupmu. Itu hidup yang benar-benar hidup. Di dalam dia ada hidup. Dan hanya di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau dikatakan kamu adalah terang dunia. Tugasmu nempel. Hidup di dalam dia. Sang sumber terang itu. And you will be lived. Benar-benar hidup. You will be alive. Yang benar-benar hidup, bukan hanya sekedar hidup. Hidup yang berpengharapan. Hidup yang gak dikuasai ketakutan. Hidup yang tenang, yang damai. Yang tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Kita kan kadang gampang ngomong ya. Tuhan yang pegang kendali. Padahal masih kita yang pegang kendali. Sampai malaikat aja pengen resign rasanya. Yang ini mah repot Tuhan dibilangin gak bisa, batu. Serah dialah. Di dalam dia ada hidup. Saudara yang menarik, Alkitab diawali dengan terang. Penciptaan. Matahari diciptakan barengan sama terang apa enggak? Sekolah minggu gak lulus. Tuhan menciptakan terang di hari pertama. Baru kemudian dia menciptakan benda-benda penerang. Matahari gak diciptakan di hari pertama loh. Apa maksudnya? Terangnya Tuhan gak butuh benda matahari, gak butuh matahari. Terangnya itu udah ada duluan. Dan yang menarik saudara, saya gak ada, ini ayatnya saya baru dapat, boleh ditampilin Wahyu 22 ayat yang kelima. Wahyu 22 ayat yang kelima, boleh tolong dibantu. Wahyu 22 ayat yang kelima. Alkitab diawali dengan terang, tanpa matahari. Alkitab diakhiri dengan ini. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Gak butuh matahari. Tapi terangnya ada. Alkitab dibuka dengan terang. Tanpa matahari. Mataharinya belum diciptakan. Alkitab ditutup. Gak butuh cahaya matahari. Tapi Allah yang menerangi. Terangnya abadi. Terangnya kekal. Kalau saudara ngerasa hidupmu gelap, ayo kembali pada sang terang itu. Yesus namanya. Dan setelah kamu kembali, kamu diam dalam terangnya, ayo jadi terang buat orang lain. Ayo terangi hidup orang lain. Ayo biar orang lain bisa melihat Yesus yang di dalam kamu loh. Saudara nggak mesti, oke, abis ini saya akan daftar kuliah teologi, saya akan beritakan soal Yesus. Saya akan daftar jadi pendeta di Kerinduan Kucer, saya akan beritakan soal Yesus. No, nggak perlu sampai kayak gitu, nggak. As simple as nih deh. Saudara ke toilet, ketemu sama mbak-mbak, mas-mas yang bersihin toilet. Saudara pernah lihat nggak? Ada orang cita-citanya, kamu cita-citanya pengen apa? Pengen jadi tukang jaga toilet, bersihin kotoran manusia. Nggak ada. Emang saudara pikir mereka mau kerjanya tiap hari ngebersihin kotoran manusia? Dibayar gak seberapa. Mungkin di bawah UMR. Kerjaannya tiap hari ngeliatin, ngebersihin kotoran manusia yang dia gak kenal. Bersihin kotoran anak sendiri masih mendingan. Orang lain gak kenal, galak lagi. Boleh gak? Kalau saudara ke toilet, kasih 10 ribu, 20 ribu, Mbak makasih ya. Mas makasih ya. Atau kalau misalnya aduh susah pastor, itu aja udah ongkos saya terakhir. Saya cuma minta satu. Datengin mereka. Keluar bilang, makasih ya mbak. Pakai senyummu yang tulus, yang dari hatimu, yang benar-benar kamu tuh sadar kamu ngucap syukur gitu loh. Punya toilet yang bersih karena ada dia yang ngurusin. Makasih ya mbak. Saudara lihat deh, mukanya pasti akan berubah. Apalagi kalau mereka tahu. Habis keluar tuh dari situ, dari gereja. Baru keluar dari gereja. Adem banget lihat orang Kristen. Bukankah itu kamu udah memberitakan Yesus? Bukankah itu kamu udah mendisplay siapa Yesus yang hidup di dalammu? Yesus gak pandang latar belakang orang loh. Perempuan Samaria musuhnya orang Yahudi, udah musuhnya orang Yahudi, perempuan lagi. Dilayanin sama Yesus. Zakeus, orang Yahudi benci banget sama Zakeus. Ngambilin duit mereka, memungut cukai. Malah Yesus bilang, Zakeus turun. Hari ini aku mau nginep di rumah kamu.
Nggak perlu lihat apa latar belakangnya, agamanya, sukunya. Just be the light. Hidupi identitasmu sebagai terang. Teman-teman musik boleh siap-siap yuk. Hidupi identitasmu sebagai terang. Biar orang lain bisa melihat Yesus hidup di dalammu. Amin saudara. Nanti keluar. Kalau ketemu sama waiter makan di depan. Kan saudara buru-buru makan kan sebelum teman-teman pada buka puasa kan. Kita makan duluan nanti rame. Mereka tuh udah capek loh kerja sambil puasa. Boleh gak do kindness sama mereka? Kalau pesenanmu salah keluar atau kurang asin. Bilang. Jika garam itu telah menjadi tawar apalah lagi gunanya. Kalau keluar, salah order, salah kasih. Just be patient. Sabarlah. Mengasihilah. Ngertilah. Garam bekerjanya gak kelihatan. Karena dari dalam. Bicara soal kita. Garam gak kelihatan dalam sop, garam gak kelihatan. Tapi memberi rasa. Maka garam bicara soal your character. Hatimu. Pola pikirmu. Your character. Terang. Bekerjanya terlihat. Orang lain bisa lihat, orang lain bisa rasakan. Terang bicara soal apa? Cara kamu hidup. Yang bisa dilihat sama orang lain. Kesaksian hidup kita. Ingat, kita diselamatkan buat satu tujuan. Untuk memberitakan Yesus. Untuk melayani Yesus, melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan gak perlu ada di gereja kok. Gak perlu ada di gereja pakai lanyard, naik mimbar. Tapi dengan cara hidupmu. Kamu mengasihi orang lain. Melayani orang lain. You serve God. You serve Jesus. Dan hatinya disenangkan. Dan kita memenuhi amanat agung yang dititipkan buat kita sebelum dia naik ke surga. Amin.